Allah sangat Allah sangat mengasihi kita. Dengan mulut kamu akan dijamin masuk surga. Dan Dia juga sangat sayang kepada kita. Dia memberikan kepada kita kenikmatan lisan. Dengan lisan ini kita bisa meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, mudah-mudahan itu bisa terhapus. Akhirnya dengan lisan ini juga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui dengan benar hikmah penciptaan lisan ini, sehingga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan benar. Dan hendaknya kita semua juga harus pernah bisa mendengarkannya. Bagaimana sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah di sini ya. Dua hal yang apabila seorang hamba muslim selalu menjaganya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dua hal tersebut sangat ringan, namun orang yang melakukannya sedikit. Satu, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca subhanallah. Setelah selesai sholat fardu sebanyak 10 kali. Memuji Allah membaca alhamdulillah 10 kali. Mengagungkan Allah membaca Allahu Akbar 10 kali. Jumlah keseluruhannya di dalam satu hari adalah 150 kali ucapan lisan, sedangkan pahalanya yang berada di atas timbangan amal adalah 1.500. Masya Allah, luar biasa ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Luar biasa ya Bunda, hanya dengan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca Allahu Akbar sebanyak 34 kali setelah selesai berbaring untuk tidur. Memuji Allah membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Mensucikan Allah dengan membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Jumlah keseluruhan adalah 100 kali ucapan lisan, sedangkan pahalanya yang berada di atas timbangan amal adalah 1.000 kali. Siapakah di antara kalian yang dalam sehari semalam melakukan 2.500 kesalahan? Masya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Hadisnya adalah dari Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jadi hadisnya adalah sahih, ya Allah, ya Rabbana. Ini hadis terus terang saya baru baca, tapi luar biasa. Kita sudah ketinggalan banyak Bunda. Kita kehilangan 2.500 yang seharusnya kita dapatkan setiap hari. Masya Allah. Hayo Bunda, mulai sekarang. Mulai sekarang jangan lagi kita ketinggalan. Kita bacalah sesuai dengan hadis ini, yaitu membaca subhanallah selesai sholat fardu sebanyak 11 kali. Kemudian memuji Allah dengan membaca alhamdulillah 10 kali. 10 kali ya, semuanya 10 kali. Kemudian mengagungkan membaca Allahu Akbar 10 kali. Keseluruhannya adalah 150 kali ucapan lisan, sedangkan pahalanya adalah 1.500. Nah berarti ini bacanya 50-50 ya Bunda, setiap habis fardu sholat fardu 10, karena kali 5 kali sholat fardu kita berarti ada 50, masing-masing 50, dapatnya adalah 150 kali. Nah ini hanya dengan mengucapkan subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar 10 kali 10 kali setiap habis sholat fardu. Kemudian yang kedua, membaca Allahu Akbar sebanyak 34 kali sebelum tidur ya, ketika hendak tidur. Kemudian membaca alhamdulillah 33 kali, kemudian membaca subhanallah 33 kali, dan membaca apa tadi? Membaca ya subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar ya 33 kali. Pahalanya itu sama dengan 1.000 kali. Nah siapakah yang diantara kalian membaca ini dalam sehari semalam, maka sudah melaksanakan berarti 2.500 kali. Nah jadi inilah Bunda ya, ayo sekarang ya, kita mulai, kita kejar, kita raih
kekurangan kita selama ini, ya. Jadi setiap habis sholat kita baca 10 kali. Nah, jadi kalau berdasarkan hadis ini ya tetaplah kita ikutin, yaitu 10 kali kita bacanya setiap habis sholat. Kemudian karena 5 waktu berarti ada 50 berarti 1.500 pahalanya kita dapatkan, ya. 150 kali 10 jadi 1.500 pahala yang kita dapatkan. Mukhlid bin Al-Husain berkata, saya tidak pernah menghabiskan waktu untuk ngotot mengemukakan alasan dan argumentasi hanya untuk membela diri selama 50 tahun. Masya Allah, luar biasa ya Bunda. Kalau kita bisa seperti itu, hebat sekali, ya. Karena ini ada gunanya kalau kita berusaha untuk mengomentari atau berkomentar atau beradu pendapat, itu tidak akan ada gunanya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh sahabat Rasul, ya, Mukhlid bin Al-Husain bin Al-Husain, bahwa selama 50 tahun dia tidak mau mengungkapkan pendapatnya ataupun apapun, ya, dia tidak, artinya tidak berkomentar. Jadi kalau kita kembalikan ke kajian kita, sudah tepat ya Bun, kita melaksanakan 3N, no comment, no mikir, no jengkel. Nah, artinya nggak ada gunanya kalau kita berkomentar. Kenapa? Kalau komentar berarti kita akan merubah nasib kita. Ya, sudah saya jelaskan bahwa kalau kita berkomentar akan merubah nasib kita. Kenapa? Komen kita itu tidak akan mungkin tidak ditanggapi oleh lawan bicara kita. Nanti apabila kita komen, dia mau komen lagi dan kita komen lagi, apakah selesai? Tidak. Bahkan ini akan menjadi ajang dosa bagi kita. Semuanya ingin ngotot-ngototan, ingin menang, ya, ingin menang, ingin adu argumentasi dan berusaha untuk menunjukkan ego masing-masing. Jadi sudahlah, tidak ada gunanya. Marilah kita fungsikan mulut kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Lebih banyak kita isi dengan berzikir, ya, dengan memuji nama Allah, dibandingkan kita banyak mengomentari hal-hal yang sebenarnya tidak pantas kita komen. Ya, begitu ya Bunda. Kalau kita lihat para pendahulu kita, ya, kita lihat bagaimana para pendahulu kita. Suatu hari tukang cukur mencukur kumis Ma'ruf Al-Karki. Mulut Al-Karki tidak henti-hentinya bergerak-gerak mengucapkan zikir. Tukang cukur berkata, bagaimana saya bisa mencukur kumis kamu? Al-Karki menjawab, kerjakan apa yang menjadi tugas kamu dan aku akan mengerjakan apa yang menjadi tugasku. Luar biasa ya Bun. Sambil mencukur kumis, orang itu tidak pernah berhenti dalam berzikir. Suatu hari tukang bekam berkata kepada salah seorang salafus soleh yang menjadi pasiennya, berhentilah menggerakkan mulutmu. Orang tersebut menjawab, hentikan dulu waktu yang berjalan ini. Ya Allah, ya Rabbana. Masya Allah, supaya kita bisa meniru para pendahulu kita ini. Suatu hari Daud bin Abi Hindun berkata kepada para pemuda, aku akan berkisah kepada kalian. Semoga kisah itu bermanfaat untuk kalian. Sewaktu aku masih muda, pekerjaanku adalah bolak-balik ke pasar. Ketika tiba saatnya aku harus pulang ke rumah, aku bertekad untuk berzikir mengingat Allah. Hingga sampai pada suatu tempat yang aku tetapkan. Dan apabila aku sampai pada tempat itu, aku bertekad lagi untuk berzikir mengingat Allah. Hingga saya sampai di rumah. Ya Allah, ya Rabbana. Luar biasa. Begitulah cara para sahabat kita dahulu untuk selalu mengingat Allah sebagai tanda mensyukuri nikmat mulut yang diberikan kepada kita. Tapi ingat tapi ingat juga ya Bunda, bahwa mulut juga bisa menyebabkan malapetaka. Nah, kadang mulut juga menjadi malapetaka bagi kita apabila menjadi penyebab masuknya kita ke dalam neraka karena kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Rasul bersabda, sesungguhnya seseorang yang mengucapkan satu perkataan yang dikiranya tidak ada efek negatif apapun, namun ternyata ucapannya itu menyebabkan dia masuk neraka. Lamanya selama 70 kali musim rontok.
Meskipun suatu perkataan dianggap enteng oleh orang yang mengucapkannya, namun ternyata ia bisa menyebabkan keruhnya kesucian hati, menyebabkan kemarahan Allah, menyebabkan kebencian dari orang-orang. Nah, oleh karena itu, ketika Aisyah mencela Safiyah radhiyallahu an dengan mengatakan bahwa Safiyah radhiyallahu an pendek, raut wajah baginda Rasul langsung berubah dan Rasul berkata kepada Aisyah, kamu telah mengucapkan perkataan yang apabila dicampur dengan air laut, maka ia akan bercampur dengannya karena sama-sama pahit dan getirnya. Masya Allah. Jadi istri Rasul juga ada yang ingin ya mengeluarkan kata-kata ya, karena Aisyah yang pada waktu itu yang ingin berbicara, maka Nabi langsung menegurnya. Karena potensi negatif dari mulut ini, maka orang-orang soleh berusaha semampu mereka untuk mendalikan mulutnya. Nah, kita juga harus demikian ya Bunda. Dengan harapan supaya perkataan-perkataan yang diucapkan ini tidak mengantarkan kita ke jurang neraka jahanam yang penuh dengan jilatan api neraka. Kharijah bin Mus'ab berkata, selama 25 tahun aku berteman dengan Ibnu A'un. Aku tidak pernah melihat malaikat mencatat kejelekan amalnya. Ibnu A'un sama sekali tidak pernah marah. Dan apabila ada seorang yang marah kepadanya, dia malahan berkata kepada orang itu, semoga Allah menganugerahimu keberkahan. Imam Syafi'i tahu benar akan bahaya lisan ini. Karenanya ia sering mengulang-ulang syairnya. Berhati-hatilah dengan mulutmu wahai manusia, jangan sampai ia mematukmu karena ia laksana ular. Betapa banyak orang yang masuk kubur karena dijerumuskan oleh mulutnya. Dan sang pemberani pun bisa merasa bergemetar dan takut apabila ia menghadapi perkataan yang keluar dari mulut ini. Sebagian orang lebih senang dengan diam ketimbang berbicara. Dan sebagian yang lain lebih senang berbicara ketimbang diam. Namun Hasan al-Basri sungguh cerdas ketika memproporsionalkan dua sikap ini dalam syairnya. Menyebarkan kebaikan lebih baik ketimbang diam, dan diam itu lebih baik ketimbang menyebarkan kejelekan. Masya Allah, luar biasa ya Bunda. Nah, kita bagaimana kita nih bunda-bunda semua, marilah kita berusaha menjaga lisan kita, menjaga mulut kita. Jangan sampai mulut kita akan menjerumuskan kita ke jurang kenistaan, ke jurang kehancuran, ke jurang kemaksiatan, sehingga kita terjerumus ke dalam neraka jahanam. Seorang pemuda mengumpat saudaranya di hadapan Kadi Iyas bin Muawiyah al-Muzani. Kadi Iyas bertanya kepada pemuda itu, apakah kamu pernah perang melawan Romawi? Tidak, jawab pemuda itu. Apakah kamu pernah perang melawan bangsa Sindi? Tidak, tanya Kadi itu lagi. Pemuda itu menjawab, tidak pernah. Apakah kamu pernah perang melawan bangsa Turki? Tanya Kadi lagi. Dan untuk ketiga kalinya pemuda itu menjawab, tidak pernah. Setelah mendengar jawaban pemuda itu, Kadi Iyas terheran-heran dan berkata, Subhanallah, mereka semua selamat dari permusuhanmu, sedangkan saudara-saudaramu yang muslim engkau musuhi. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Rasanya terlalu banyak yang sudah kita lakukan, yang sudah pernah kita ucapkan dari mulut-mulut kita ini. Ya Allah, semoga pada bulan Ramadan ini Allah ampunkan semua dosa-dosa kita yang disebabkan oleh mulut ini. Sudah berapa banyak kita sudah mencaci maki orang, sudah berapa banyak kita sudah menjelek-jelekkan orang, sudah berapa banyak kita sudah menjerumuskan orang dengan kata-kata kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Kami sangat miskin, kami sangat fakir akan ilmu. Pada saat ini kami mohon kepadamu ya Allah, bantulah kami untuk selalu ingat agar kami tidak selalu mengumbar mulut kami kepada kemaksiatan. Bantulah kami ya Allah untuk selalu menjadikan mulut kami ini adalah mulut yang bisa menegakkan kebenaran agamamu.